Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Masih dalam suasana menjelang libur lebaran, kami hadir kembali untuk test drive salah satu mobil keluarga yang jarang dipilih keluarga. Entah kenapa statusnya sebagai MPV masih kurang mendongkrak penjualan mobil ini. Ini adalah Luxio, kembaran Daihatsu Grand Max, hanya saja dia lebih mewah dan ditujukan untuk menjadi mobil penumpang. Dengan harganya jauh lebih bersahabat dibandingkan MPV di kelasnya lainnya, orang-orang masih ragu untuk memilih ini. Apa karena rasa berkendaranya memang seburuk itu? Oleh karena itu, langsung saja kita coba. Oke, sebagai mobil keluarga dia harus memiliki radius putar yang baik. Nah, karena ini bukan mobil populer digunakan oleh kalangan mobil penumpang, jadi kita kasih tahu aja radius putarnya seberapa baik sih dia. Oke, sabar dulu. Seperti biasa, susah kita kalau putar balik di jalan raya ya. Harus bersabar untuk mengutamakan keselamatan. Nah, kayaknya nggak dikasih. Udah jauh loh. Oke, masuk perlahan-lahan lagi. Dan radius putarnya dapat loh. Tapi kayak tipis banget, tapi dapat. Oke, radius putarnya tidak menyusahkan untuk penggunaan dalam kota ya. Nah, mumpung kita masih di jalan raya, belum masuk ke perumahan, kita tes dulu ke kekedapan kabinnya. Dan yang selama gue dengar di mobil ini, memang kekedapan kabin si Luxio ini bukan yang terbaik lah ya di kelasnya ya. Road noise masih masuk, tapi gangguan utamanya bukan itu sih, bukan suara kendaraan di luar, tapi lebih ke mesinnya. Engine noise itu lebih masuk ke dalam daripada mobil biasa, dan bukan karena mobil ini memiliki rangka yang tipis atau gimana ya, tapi karena mesinnya terletak di bawah jok kita, bukan di biasa seperti pada mobil umumnya yang di depan ya. Jadi wajar aja sebenarnya kenapa engine noise lebih masuk, karena memang letak mesinnya lebih dekat daripada pengemudi di mobil ini. Tapi bukan berarti itu nggak bisa diperbaikin ya. Kalau misalnya kalian merasa memang kekedapannya di level yang mengganggu, kalian bisa tambahin peredam. Pasti itu cukup meredam suaranya dengan baik. Tapi kalau nggak ya nggak masalah. Tapi memang dibanding mobil yang lain, yang pasti kalian kerasa itu adalah engine noise-nya yang lebih kedengeran. Oke, lanjut ke posisi berkendara. Nah, posisi berkendara sebenarnya fine-fine aja ya. Dia seperti kalian bawa minibus pada umumnya. Jadi bukan bawa kayak MPV kayak Avanza atau Mobilio atau R3 gitu. Posisi duduk kalian agak tinggi. Terus ini kayak rata, ini agak naik, terus apalagi persnelingnya di sini. Jadi kayak bawa minibus aja gitu. Enak-enak aja sih. Duduknya di sini walaupun gue sering agak tegak, tapi bukan berarti kalau nggak bisa atur ya. Ini maju mundur dan senderan bisa diatur, tapi tinggi rendahnya udah fix, udah nggak bisa. Enak, berasa lega. Di sini ada armrest, cuman kurang armrest tengah sini aja yang nggak ada. Tapi selebihnya sih duduk sini nggak ada masalah. Seperti duduk di minibus, ya mungkin kayak Serena, kayak Biante gitu ya. Cuman ini yang lebih compactnya lagi. Jadi otomatis duduk di sini enak. Nah, dari ngomongin yang posisi duduknya yang kayak bawa minibus, kita langsung tahu ya kalau visibilitas mobil ini pasti baik, karena kita kayak duduk di dalam kotak terus kelilingnya dikasih kaca aja gitu. Jadi visibilitas mau ke kiri, kanan, ke belakang itu enak karena kacanya gede-gede dan posisi duduk kita agak tinggi. Jadi ngeliatnya enak, kayak lagi duduk di dalam akuarium aja gitu. Oke, visibilitas nggak ada masalah ya mobil ini ya. Nah, kalau dari visibilitas nggak masalah, sekarang kita lanjut ke suspensi. Gue penasaran banget jujur, karena gue baru pertama kali juga nyetir mobil ini. Enak atau nggak enak? Kenapa banyak yang nggak pilih oleh keluarga? Kita langsung coba aja kecepatan 40. Oke, suspensinya agak keras. Coba kita pelan ya. Kita pelanin di 20-an. Oke, suspensinya memang agak keras, tapi ini bukan yang keras-keras banget atau gimana ya. Kalau kalian biasa bawa mungkin Avanza ini atau Ras gitu, atau Ras mirip lah kayak gitulah, kayak Ras. Jadi harusnya nggak terlalu bisa jadi persoalan atau masalah ya. Memang dia agak empuk, tapi dia udah karakternya ya mirip Ras atau Terios gitu ya, terutama yang generasi pertama. Rasanya keras-keras gitu. Jadi kita langsung uji coba aja handbrake.
Nah, sekarang suspensinya dia mirip-mirip atau serupa Rush atau Terios. Sekarang apakah handlingnya sama? Kita coba aja langsung. Kosong. Oke. Oke, pengendaliannya nggak direct ya. Agak ya nggak direct pengendaliannya, tapi body rollnya terasa minim loh. Untuk mobil yang ukurannya boxy van begini ya, minibus begini ya. Nggak separah Innova yang terakhir kita coba. Iya, nggak separah itu. Jadi mungkin efek suspensinya juga, tapi secara handling dia nggak yang ini langsung menurut, tapi setidaknya kita nggak bakal dapat body roll yang nggak enak duduk dalam mobil ini. Nah, Luxio ini awalnya dia punya 3 tipe, dari D, M, dan X. Nah, karena yang kita punya ini tipe X, mobil kembar. Karena kita punya ini tipe X, ini adalah tipe yang memiliki fitur paling lengkap, baik itu dari segi hiburan maupun keselamatan. Nah, untuk fitur hiburan ya, mobil ini sudah dilengkapi dengan pertama, AC-nya sudah double blower, terus dia ada spoiler atas untuk menambah kesan sporty, dan mobil ini juga sudah dilengkapi dengan electric retract mirror di sini. Nah, jadi dia pengantaran sudah elektrik. Oh iya, karena ini yang varian facelift tahun 2000 ini ya, kita punyanya aksen piano di tengah sini, beda dari yang sebelum facelift. Kenapa jalanan test drive kami jadi rusak ya? Oke, lanjut. Nah, untuk fitur keselamatannya, mobil ini sudah dilengkapi dengan 3 titik seat belt dan pengereman ABS. Ya memang Luxio ini adalah mobil keluarga yang bukan memikat para konsumennya karena fitur-fiturnya yang banyak. Tapi setidaknya kalau kita membandingkan mobil ini dengan LMPV lain di kelasnya yang setahunnya sama, contoh aja Avanza atau Mobilio atau R3 gitu ya, Luxio ini memiliki harga yang paling bersahabat tanpa kita harus berkompromi dengan rasa berkendara seperti yang tadi kita udah coba. Jadi intinya memang dari segi fitur dia kalah, tapi setidaknya rasa berkendara itu nggak seperti LCGC, melainkan dia masih mirip-mirip lah sama si LMPV lainnya di kelasnya. Ya lagian kan kalau soal fitur hiburan jam sekarang gampang ya, dengan head unit yang touchscreen ini kalau mau ganti ke Android juga gampang. Ya setidaknya dari hiburannya bisa lah dibikin up to date. Sebagai satu-satunya MPV buatan Daihatsu yang tidak ada kembaran Toyotanya, Luxio dilengkapi dengan mesin yang berkode 3SZ, di mana mesin 1500 cc ini mampu menghasilkan tenaga maksimum hingga 97 PS pada putaran 6000 rpm dan torsi maksimum di 134 Nm pada putaran 4400 rpm. Performa mesin ini disalurkan melalui transmisi manual 5 percepatan ke penggerak roda belakang. Soal konsumsi bahan bakar, sebenarnya mobil ini udah nggak perlu diraguin lagi. Karena apa? Karena basisnya dia adalah mobil komersil. Jadi kalau mobil komersil, pabrikan juga tahu pasti orang-orang yang beli mobil komersil maunya mobilnya irit karena buat usahanya pasti dipakai rutin. Demikian mobil ini, karena basisnya mobil komersil yaitu Grand Max saudara kembarnya, jadi konsumsi bahan bakar ini bisa terbilang irit. Di atas kertas, mobil ini kalau dalam kota itu bisa 1:10, dan kalau luar kota bisa lebih, mungkin bisa sampai 1:15. Tapi angka tersebut masih relatif tergantung kaki kalian. Kalau kaki kalian boros, mobil apa juga pasti boros. Kalau kaki kalian irit, mobil apa juga bisa lumayan menghemat uang bensin. Oke, sekarang kita udah ada di belakang, baris kedua tepatnya. Dan ini lega parah. Di atasnya headroom, ini luas banget ya. Kalian berdiri-diri, bebas-bebas, lompat-lompat bisa. Legroomnya, nggak usah ditanya lagi. Mau senderan bisa, kaki selonjoran bisa. Dan ini lega banget, karena rata ya bawahnya ini ya. Rata, cuman itu agak naikin dikit, tapi nggak apa-apa. Yang penting kaki bisa selonjoran begini ya. Kotor, nanti dicuci itu. Ini lega banget, cuman memang suspensi masih sama rasanya. AC double blower jadi enak, jadi kita nggak bakal kepanasan di belakang sini. Visibilitas sama, tetap lega. Dan kita dapat cup holdernya di tengah sini. Nah, sekalian jadi armrest ya kalau duduknya berdua doang. Tapi kalau duduknya bertiga juga bisa sih. Masih lega lah, lebarnya masih dapat. Selebihnya memang udah nggak ada apa-apa lagi di sini karena seperti yang tadi gue udah bilang, mobil ini bukan terkenal karena fiturnya, tapi ini lega banget dan gue nggak sabar coba cek di baris 3-nya apakah leganya masih sama atau beda. Jadi kita pindah aja langsung. Oke, sekarang kita udah nyampe di baris 3 dan sesuai tebakan sama leganya. Di headroom masih luas ya, sama aja soalnya kan dia memang flat topnya ya, nggak ngerucut. Legroom, oke, memang nggak segede depan bisa selonjoran yang sini enggak. Ini juga udah nggak bisa
mundurin kayaknya joknya ya. Nggak bisa dimundurin, jadi udah fix. Tapi ini legroomnya tetap masih ada loh tuh. Kalau kaki kita bisa masuk ke selak sana ya, masih untuk orang dewasa masih bisa lumayan banget dibandingkan MPV lainnya ya. Gue bisa ngomong gitu karena memang ini kenyataan dan ini adalah salah satu keunggulan dari mobil keluarga yang satu ini. Tempat kompartemen di sini masih ada cup holder dan penyimpanan di sini sisi kiri sisi kanan. Di belakang ini dua orang dewasa, tapi kalau dua orang dewasa satu anak-anak mungkin masih bisa. Walaupun nggak ada headrestnya, dan ini dapat lagi armrestnya. Mobil keluarga mana seharga ini yang dapat armrest sampai belakang? Lebarnya sih dari lebar masih dapat ya untuk duduk bertiga ya. Dan satu hal lagi yang paling enak. Oh ya, sebelumnya kayak yang paling enak kita lihat dulu. Visibilitas luas, bagus, jadi kita nggak cepet enak ya yang duduk sini ya. Oke, dan satu hal lagi yang paling enak di belakang sini adalah bentar cut dulu ya nanti ya. Soalnya safety belt ini. Oke, lanjut. Dan satu hal lagi yang paling enak dari duduk belakang sini adalah bisa rebahan. Bisa rebahan kayak gini. Ini sendernya sender parah, masih dapat ya buat armrest-armrestan lah di sini. Ini enak banget. Buat perjalanan jauh atau apa, ini ruang yang sangat lega, sangat layak untuk penumpang baris ketiga. Apalagi kalau kalian cuma duduk berdua di sini, gak masalah beneran ya. Lagi-lagi memang diminim fitur, tapi kelegaan ini loh yang gak dimiliki oleh rivalnya. Oke, setelah menguji coba rasa berkendara dari Luxio ini, kami berkesimpulan bahwa mobil ini sangat menjadi pilihan yang oke buat kalian yang mau mobil keluarga yang budgetnya itu hemat. Karena kenapa? Karena mobil ini rasa berkendaranya masih tergolong sangat baik dengan harganya yang jauh di bawah MPV lainnya di kelasnya. Walaupun memang dia memiliki fitur yang kurang lengkap dibandingkan yang lainnya, tapi dia memiliki satu hal yang tidak dimiliki MPV seperti Avanza, Mobilio R3 dan lain-lain. Apa itu? Yaitu kelegaan kabinnya yang memang mantap sampai baris ketiga. Mau headroom ataupun legroom, mobil ini terbukti mampu mengakomodir kenyamanan yang sama untuk penumpang-penumpangnya. Oleh karena itu, buat kalian lagi cari mobil keluarga, kami bisa rekomendasikan mobil yang satu ini. Nah, buat kalian yang tertarik untuk mengenal mobil ini lebih lanjut, kalian bisa hubungi kami melalui Instagram resmi kami di @formula_motor atau bisa juga ke Instagram sales kami yang ada di sini. Nah, buat Formula Friends lainnya yang mau cek mobil second berkualitas lain, kalian bisa kunjungi website kami di www.mobstripcast.com atau juga follow TikTok kami di @formula_motor. Oke, sekian dulu friends untuk video. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang hanya akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. So, jangan lupa like video ini bila menyukainya, dukung kami dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng. Pamit undur diri dulu dan selamat liburan.